Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Ibu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menjelaskan materi fisika bab 1 mengenai besaran dan satuan. Silakan dipahami dan dimengerti. Besaran dan satuan, sebelumnya kita harus tahu dulu peta konsep. Peta konsep yaitu memudahkan kita agar kita bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu kita pahami pada materi kali ini. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Yang kedua, satuan dan konversinya. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, pengukuran panjang. Yang kelima, pengukuran massa. Yang keenam, besaran vektor dan besaran skalar. Selanjutnya, Ibu juga akan menjelaskan besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Besaran pokok itu yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan dimensi merupakan simbol dari besaran. Kita mengetahui besaran pokok itu besaran yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan terlebih terdahulu. Ada 7 besaran pokok yang harus kita pahami bersama. Yang pastinya besaran ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana salah satunya ada panjang, massa, ada waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran panjang satuannya meter, simbolnya M, dan dimensinya L. Besaran massa satuannya kilogram, simbol satuannya kg, dan dimensinya m. Waktu satuannya sekon, simbol satuannya s, dan dimensinya t. Arus listrik satuannya ampere, simbol satuannya a, dan dimensinya i. Temperatur satuannya Kelvin, simbol satuannya K, dan dimensinya theta. Intensitas cahaya satuannya candela, simbol satuannya CD, dan dimensinya J. Yang ketujuh, jumlah zat satuannya mol, simbol satuannya mol, dan dimensinya N. Baiklah anak-anak, Ibu sering menyingkatnya dengan PM Watt-Stich, ya. P itu panjang, M itu massa, W itu waktu, A itu arus listrik, T itu temperatur, I intensitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Besaran turunan itu besaran yang telah diturunkan dari besaran pokok. Jadi tadi ada 7 besaran pokok, dan ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu dinamakan besaran turunan. Banyak contohnya seperti sudut bidang datar, sudut ruang, luas, volume, dan massa jenis. Dan masih banyak lagi besaran-besaran turunan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satuan dan konversi. Satuan ini kalau besaran tadi, besaran itu hal yang mempunyai nilai. Sedangkan satuan ini seperti botol dan tutupnya, seperti pasangan hidup, seperti kaki dan tangan. Maksudnya kalau ada besaran pasti ada satuan, di mana satuan ini dinamakan perbandingan nilai satuan dalam suatu besaran yang sama. Seperti satuan besaran panjang itu ada meter, ada sentimeter, ada kilometer. Sedangkan satuan massa itu ada kilogram, gram, on, dan ton. Besaran waktu seperti itu juga ada sekon, ada menit, ada jam.
Satuan-satuan tersebut dapat dikonversikan ke satuan lainnya dengan faktor konversi lainnya. Maksud konversi ini maksudnya bisa dirubah-rubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Tetapi satuan yang digunakan kita yaitu satuan internasional atau SI. Selanjutnya, di dalam besaran juga ada pengukuran. Pengukuran ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jangka sorong dengan ketelitiannya 0,1 mm. Dan yang kedua ada mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Lalu alat ukur massa ada neraca pegas, itu bisa kita lihat dari sebelah kiri, ini adalah neraca pegas atau timbangan. Alat ukur arus listrik bisa kita jumpai untuk ampere meter untuk kuat arus listrik dan voltmeter atau untuk mengukur tegangan. Ketelitian angka penting dan pengukuran. Jumlah pengukuran ada dua, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Angka penting dan angka penting itu adalah angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Kegunaan dari angka penting yaitu menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Makin banyak angka penting, maka makin teliti hasil pengukuran. Angka penting. Angka penting itu terbagi menjadi dua, yaitu angka pasti dan angka tafsiran, di mana angka pasti adalah angka yang terbaca pada alat ukur, sedangkan angka tafsiran adalah angka yang masih diragukan terletak di angka paling akhir. Itu seperti contoh 1,453, di mana itu adalah angka pasti. Sedangkan angka tafsiran, sedangkan di situ juga ada angka tafsiran, ya. Angka akhir itu dinamakan angka tafsiran. Penentuan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti 1 sampai 9 itu merupakan angka penting. Angka 0 yang terletak di antara ini penentuan angka penting ya anak-anak. Ada 4, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0 adalah angka penting. Dia diapit oleh angka penting, angka bukan 0 itu disebut angka penting. Pada bilangan desimal, semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri dan kanan desimal bukan angka penting, sedangkan semua angka 0 setelah angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 0,02 memiliki satu angka penting. Seperti 0,301 merupakan 3 angka penting. Nah, seperti 3,02 merupakan 3 angka penting. Nah, ini aturan yang keempat. Semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 bukan angka penting kecuali diberi garis bawah. Seperti ini. 0,0056 gram memiliki 2 angka penting. Seperti 0,234000 memiliki berapa angka penting? Ada 6 angka penting. Seperti ini juga 0,234000 memiliki 5 angka penting. Penjumlahan angka penting. Bilangan hasil penjumlahan hanya boleh memiliki satu angka tafsiran. Contohnya 123,430 ditambahkan 12,3 kilo, maka hasilnya berapa? Ya, maka hasilnya ditulis 135,7 yang memiliki 4 angka penting. Angka yang digaris bawahi merupakan angka penting. Ya, ada 6 angka penting, yang kedua ada 3 angka penting. Hasilnya jadi kita tulis ada 4 angka penting.
Perkalian angka penting. Bilangan hasil perhitungan memiliki angka penting hanya sedikit dari bilangan asalnya. Contohnya, 1,23 kali 1,5 sama dengan 1,845. Hasilnya ditulis 1,8 yang memiliki dua angka penting. Sumber kesalahan pengukuran. Sumber kesalahan pengukuran itu ada 4: kesalahan alami, kesalahan alat, dan kesalahan manusia, dan kesalahan hitung. Contoh kesalahan pengukuran yaitu kesalahan sistematis, kesalahan acak. Ya, besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor besarannya hanya memiliki besar dan nilai saja. Sedangkan besaran skalar besaran yang memiliki besar dan memiliki arah, itu beda besaran. Ya. Contohnya notasi vektor, ada garis panah di atas hurufnya. Seperti itu juga penggambaran vektor. Penggambaran vektor ini ada banyak macam, ada metode poligon, A ditambah B tambah C tambah D, itu maka resultan gaya adalah R. Nah, itu dengan metode poligon. Kalau metode jajaran genjang, ya, gambarkan dua vektor dengan satu titik tangkap. Gambarkan vektor bayangan masing-masing, lalu gambarkan vektor resultan dan perpotongan tangkap vektor bayangan. Maka hasilnya yaitu, nah ini adalah vektor bayangan dari B dan A. Maka resultan gayanya yang berada di tengah-tengah itu nama metode jajaran genjang. Nah, contohnya seperti ini. Resultan vektor A dan vektor B, maka rumusnya akar A vektor ditambah B vektor ditambah 2AB cos alpha. Ini metode jajaran genjang. Ini metode analisis. Metode analisis seperti itu juga. Ya, rumusnya itu lebih. Metode analisis itu besaran resultan AX dan AY, di mana A vektor adalah AX pangkat 2 dengan A plus sigma AY pangkat 2, di mana AX adalah A cos theta, bisa dilihat dari sini ya, cos theta, dan Y adalah sin. Kalau cos itu depan samping miring, kalau sin itu demi depan miring. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kata salah, Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.